Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah ya, jika sudah siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu yuk. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, mintalah bantuan kepada ayah atau bunda kalian ya untuk mendampingi kalian selama melakukan kegiatan pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa juga untuk mengucapkan tolong bila meminta bantuan, ucapkan maaf bila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih selama mendapatkan bantuan ya. Hari ini kita belajar tentang pembulatan bilangan desimal. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin mengingatkan kembali nih, bilangan desimal diubah ke pecahan itu menjadi, sini ada contohnya, 0,4 diubah ke pecahan itu menjadi 4/10. Kenapa ya bisa 4/10? Karena angka di belakang koma itu ada satu angka, hanya ada 4. Jadi untuk penyebutnya angka 0 juga hanya ada 1, menjadi per 10. Angka 4-nya taruh di atas menjadi penyebut. Jadinya 0,4 diubah ke pecahan menjadi 4/10. Lanjut, yang kedua ada 1,6 diubah menjadi 16/10. Kenapa 16/10? Kita perhatikan di belakang koma ada berapa banyak angka? Ada 1 Bu, cuma 6. Iya, maka jadi untuk penyebutnya angka 0 juga ada 1 doang ya. Jadinya per 10. 6-nya taruh di atas menjadi pembilang, 1-nya taruh di depan pecahan. 16/10 disebut dengan pecahan campuran. Yang ketiga itu ada 2,56 diubah menjadi pecahan menjadi 2,56/100. Kenapa kok bisa segini? Kita perhatikan di belakang koma itu ada berapa angka? Ada 1 dan 2, angka 5 dan angka 6. Jadi untuk penyebutnya angka 0 itu harus 2 juga ya, jadinya per 100. 56 di atas menjadi pembilang, 2 di depan pecahan. 2,56/100 disebut dengan pecahan campuran. Yang keempat itu ada 6,741. Kita lihat 6,741/1000. Kenapa sih kok bisa per 1000, Bu? Nih, kita lihat nih. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 1, 2, 3. Ada 3, Bu. Nah, maka di penyebutnya angka 0-nya juga harus ada 3, anak-anak. Jadinya per 1000. Angka 741 taruh di atas, angka 6 taruh di depan pecahan. Jadinya 6,741/1000 itu disebut dengan pecahan campuran. Sekarang Ibu punya contoh bilangan desimal. Perhatikan ya, 234,589. Satu angka di depan koma disebut dengan satuan, 2 angka di depan koma disebut dengan puluhan, 3 angka di belakang koma disebut dengan ratusan, sedangkan 1 angka di belakang koma disebut persepuluhan, 2 angka di belakang koma disebut perseratusan, 3 angka di belakang koma disebut dengan perseribuan. Sini ada aturan mainnya loh.
Jika kalian melihat 1, 2, 3, dan 4, maka angka sebelumnya tetap sama ya. Sedangkan kalian melihat 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka sebelumnya bertambah 1 anak-anak. Kita langsung ke materi. Pembulatan kesatuan terdekat. Di sini ada bilangan desimal 5,6. Ada yang tahu tidak cara membulatkan bilangan 5,6 ke satuan terdekat? Gimana sih caranya? Caranya kita lihat nih ke aturannya. Jika angka di belakang koma 1, 2, 3, 4, maka angka sebelumnya tetap sama. Sedangkan jika 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka sebelumnya bertambah 1. Sekarang kita lihat 5,6. Angka di belakang koma itu adalah angka 6. Sekarang kita juga lihat angka 6 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5 ya? Lebih dari 5, Bu. Berarti kita lihat yang ini. Angka sebelumnya bertambah 1. Angka sebelum 5 itu adalah angka 5. Angka sebelum 6 itu adalah angka 5. Jadi 5 ditambah 1 sama dengan berapa? 6. Jadi 5,6 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 6. Contoh kedua yaitu bilangan desimal 3,6. Dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa ya? Kita perhatikan. Angka di belakang koma itu adalah angka 2. Nah, angka 2 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5 ya? Kurang dari 5, Bu. Nah, berarti yang kita perhatikan adalah angka sebelumnya tetap sama. Angka sebelum 2 itu adalah angka 3. Maka tetap 3 tidak ditambah 1 ya. Karena angka di belakang koma itu kurang dari 5. Sekarang lanjut ya ke pembulatan ke persepuluhan terdekat. Di sini ada bilangan desimal 5,29. Gimana ya cara membulatkan ke persepuluhan terdekat? Caranya adalah kita lihat aturannya nih. Jika dua angka di belakang koma 1, 2, 3, dan 4, maka angka sebelumnya tetap sama. Sedangkan angka 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka sebelumnya bertambah 1. Sekarang kita lihat 5,29. Dua angka di belakang koma yaitu adalah angka berapa yuk? Iya, pinter. Angka 9. Nah, sekarang kita lihat lagi. 9 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5 ya? Lebih dari 5, Bu. Nah, berarti yang kita pakai yang bawah. Angka sebelumnya bertambah 1. Angka sebelum 9 itu adalah angka 2. Berarti angka 2 ditambah dengan 1 sama dengan 3. Jadi 5,29 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 5,3. Kenapa buku bisa 5,3 ya? Kenapa ya? Coba kalian perhatikan. Di belakang koma itu ada berapa angka? Ada berapa banyak angka? Ada 1, Bu. Iya, pintar, ada 1 angka anak-anak. Nah, makanya penyebutnya nolnya juga harus ada 1 angka. Gitu.
Jadi, jika dijadikan pecahan menjadi 5, 3 per 10. Sama kan? Per 10. Jadi, 5,29 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 5,29 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 5,3. Paham anak-anak? Selanjutnya ada 4,63. Gimana ya cara membulatkan ke persepuluhan terdekat? Sama caranya. Jika dua angka di belakang koma itu 1, 2, 3, dan 4, maka angka sebelumnya tetap sama ya. Sedangkan 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka sebelumnya bertambah 1 anak-anak. Nih, sekarang kita perhatikan 4,63. Dua angka di belakang koma yaitu adalah angka 3. Sekarang kita perhatikan, angka 3 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5 ya? Kurang dari 5 Bu, berarti kita pakai yang atas. Angka sebelumnya tetap sama. Berarti angka sebelum 3 adalah angka 6. Jadi 6 itu tidak berubah ya, angkanya sama. Jadi 4,63 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 4,6. Kenapa Bu kok bisa 4,6? Karena di belakang koma ada satu angka. Maka untuk penyebutnya nolnya juga harus ada 1. Jadi 46 per 10. Sama kan per 10? Selanjutnya pembulatan ke perseratusan terdekat. Di sini ada bilangan desimal 12,378. Gimana sih cara membulatkan ke perseratusan terdekat? Caranya kita lihat lagi ke cara bermainnya, yaitu jika 3 angka di belakang koma 1, 2, 3, 4, maka angka sebelumnya tetap sama ya. Sedangkan 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka sebelumnya bertambah 1. Sekarang kita lihat 12,378. Angka di belakang koma 3 angka di belakang koma itu angka berapa ya? Coba kita hitung 1, 2, 3. Berarti 3 angka di belakang koma yaitu angka 8. Angka 8. Nah, kita lihat nih angka 8. Angka 8 itu lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5 ya? Lebih besar dari 5, pinter. Jadi kita lihat yang bawah. Angka sebelumnya bertambah 1. Sekarang kita lihat angka sebelum 8 itu adalah angka 7. Berarti 7 ditambah 1 sama dengan berapa? 8. Pinter. Jadi 12,378 dibulatkan ke perseratusan terdekat menjadi 12,38. Kenapa Bu kok 12,38? Karena kita perhatikan lagi anak-anak. Di belakang koma itu ada berapa angka? Ada 1, 2, ada 2 angka, maka di penyebutnya itu nolnya juga harus 2 angka ya. Menjadi kalau dijadikan pecahan menjadi 12,38 per 100. Sama kan per 100, itu yang dimaksud pembulatan ke per 100 terdekat.
12,378 dibulatkan menjadi 12,38. Paham anak-anak? Paham. Ini contoh 3,242 dibulatkan ke perseratusan terdekat itu gimana ya caranya? Sama kok caranya, kita lihat 3 angka di belakang koma itu adalah angka berapa? Ya benar, angka 2. Sekarang, angka 2 itu lebih kecil dari 5 atau kurang dari 5 ya? Kurang dari 5 Bu, berarti yang dipakai yang atas ya. Angka sebelumnya tetap sama. Angka sebelum angka 2 adalah angka 4. Berarti angka 4 itu tidak berubah. Tetap 4. Jadi 3,242 dibulatkan ke perseratusan terdekat menjadi 3,24. Kenapa 3,24 Bu? Kita perhatikan ya. Di belakang koma itu ada berapa angka sih? Ada 2 ya. Ada angka 2 dan angka 4. Maka di penyebutnya angka 0 yaitu ada 2 menjadi berseratus. 3,24 per 100 jika dijadikan pecahan, sedangkan dijadikan desimal yaitu 3,24. Nah, setelah kalian sudah memahami semua, Ibu punya oleh-oleh nih, kerjakan ya. Semangat mengerjakan anak-anak.